Sesawi Kur Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, pada hari ini, hari Selasa, sahabatku, Pekan Prapaskah yang keempat, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan dan mencoba bersama-sama merefleksikannya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 5, ayat 1 sampai dengan 16. Sahabatku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita juga. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambi ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini sahabatku, Pekan Prapaskah yang keempat, kita diajak Tuhan untuk berefleksi dan merenungkan bersama sahabatku, bahwa air adalah lambang rahmat Allah. Sahabatku, itulah rahmat yang diberikan Allah karena pertobatan kita sahabatku. Dari bait sucinya, Allah mengalirkan rahmat secara berlimpah bagaikan sungai sehingga melingkupi seluruh diri dalam hidup kita sahabatku. Karena sedemikian banyaknya, seolah kita bisa mencebur dan berenang dalam rahmat Allah itu. Sahabatku, rahmat Allah membawa kesejahteraan karena menyuburkan segala sesuatu yang kita lakukan sahabatku. Bahkan rahmat itu mengalahkan dan mengubah situasi dosa dan membawa kehidupan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, kesejahteraan dan keselamatan tumbuh subur dimanapun rahmat itu mengalir sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesembuhan dan keselamatan inilah yang dibawa oleh Yesus bagi orang lumpuh di tepi kolam Betesda tadi sahabatku. Rahmat itu diberikan Yesus melalui sabdanya dan menjadi berdaya guna sahabatku, karena iman kepercayaan kita sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, kaitan antara pertobatan dari dosa dan kesejahteraan oleh rahmat ditegaskan Yesus dengan berkata, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akhiri renungan singkat ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Biarlah ya Tuhan, rahmat-Mu mengalir dalam diri kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dimanapun Anda berada sahabatku, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama merefleksikan dalam renungan singkat ini sahabatku. Sahabatku, mari sahabatku, Tuhan sembuhkan kita dan rahmat Tuhan mengalir dalam diri kita sahabatku. Sahabatku, jangan pernah takut soal apapun dalam hidup ini. Percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh sembuhkan, rahmat-Nya bekerja sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.